Sudah terlihat dengan jelas kan? Sudah, sudah. Terima kasih. Sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Halo, perkenalkan aku Wari, dapat beasiswa LPDP di tahun 2024 tahap 2 kemarin. Terus ingin lanjut kuliah S2 di Universitas Brawijaya jurusannya ilmu ternak gitu ya teman-teman. Di sini aku ingin sharing aja sedikit sebenarnya tadi udah dibahas juga oleh beberapa Mbak Mas pemateri yang keren banget untuk ilmu-ilmunya. Jadi nanti mungkin ini dari pengalamanku pribadi di mana aku bisa mendapatkan beasiswa dalam negeri eh, di Universitas Brawijaya. Aku kemarin mendaftar di jalur reguler teman-teman, jalur umum dan juga menggunakan LA ya. Jadi tidak melalui tes bakat skolastik, tapi nanti ada mungkin aku sedikit sharing di TBS gitu ya. Oke, di sini aku ingin menyampaikan terkait tips and trik lulus beasiswa LPDP dalam negeri dari administrasi, seleksi bakat skolastik, dan tes substansi. Oke, teman-teman perlu tahu dulu di sini data pejuang LPDP di tahun 2024 itu pendaftarnya sekitar 52.000 ya teman-teman, dan setiap tahun ini terus meningkat gitu ya. Jadi kemungkinan besar di tahun 2025 ini bisa jadi juga meningkat lebih dari 52.000 gitu ya, karena trennya terus meningkat. Dan yang diterima di tahun 2024 itu hanya 8.000. Jadi di sini teman-teman perlu tahu dulu tantangannya cukup besar, jadi perlu persiapan yang sangat baik gitu ya untuk bisa mendapatkan beasiswa. Untuk tahapannya sebenarnya sudah jelas ya teman-teman. Pertama ada seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga terakhir ada seleksi substansi. Nah, di sini di tahap 2 kemarin aku itu yang lolos ada 4.064 orang gitu ya dari 31.427 pendaftar. Nah, itu cukup banyak ya yang mendaftar, yang diterima hanya 4.000, dan juga yang punya LOA ini hanya sebanyak 4.000 sekian-sekian gitu ya. Yang belum punya LOA, yang lolos ke bakat skolastik itu ada 22.000 gitu ya. Jadi ini data ini penting untuk teman-teman ketahui karena teman-teman tahu challenge-nya ketika daftar LPDP itu apa. Jadi nggak sembarangan atau hanya eh, mendaftar tanpa persiapan. Makanya di Pejuang LPDP ini membuat webinar ini ya khususnya untuk teman-teman yang benar-benar niat gitu ya mendaftar LPDP gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk jalur LOA itu melalui tes bakat skolastik. Kalau sorry, yang belum punya LOA itu lewat tes bakat skolastik, tapi kalau yang belum punya LOA, yang sudah punya LOA itu langsung ke tes substansi gitu. Jadi harus benar-benar di seleksi administrasinya juga di uh, seriusi gitu dari awal. Ya, next, uh, kita jika ingin mendaftar di beasiswa apapun ya, apalagi di LPDP gitu ya, yang cukup terkenal di Indonesia dan cukup banyak peminatnya, kita harus tahu dulu nih dasarnya LPDP itu apa sih gitu. Kenapa kita milih LPDP gitu? Kenapa enggak beasiswa lain? Itu ya teman-teman. Jadi pertama LPDP itu ya eh, di bawah Kementerian Keuangan, dan LPDP juga menyelenggarakan program beasiswa gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia menempuh pendidikan. Tujuan LPDP apa? Sebenarnya di situ bisa dibaca teman-teman ya visi dan misinya LPDP apa. Cuman tujuan LPDP di sini itu bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing global gitu ya. Mengapa LPDP? Ya karena beasiswa LPDP ini of course ya memberikan fasilitas yang lengkap, semua di apa kita difasilitasi oleh LPDP, dan juga berkesempatan internasional gitu ya. Jadi walaupun kita kuliah di luar negeri, di dalam negeri, maksud saya di dalam negeri, kita punya kesempatan untuk
exchange mungkin, atau ada conference yang memang kita diberikan fasilitas conference internasional di luar negeri, dan itu dibiayai oleh LPDP. Itu yang kita harus tahu dulu. Nanti bisa pedalami lagi di webnya LPDP gitu ya, terkait LPDP. Ini harus penting banget teman-teman untuk bisa dipahami dulu gitu. Tahapan seleksi beasiswa LPDP di tahun 2025 ini sama ya, nggak ada perubahan. Bisa dibaca juga di akunnya LPDP. Itu tanggal sekarang udah mulai pendaftaran sampai 17 Februari. Jadi jangan sampai telat teman-teman untuk mendaftar LPDP gitu ya. Nanti ada tahapannya sampai terakhir ini seleksi substansi di tanggal 6 sampai tanggal 5 Juni. Kenapa aku spesifik untuk ngasih waktunya? Agar teman-teman ini bisa menulis timelinenya dengan spesifik, karena ini salah satu tips juga untuk teman-teman agar tidak terlewat nih besok PDP gitu ya. Nah, saran dan masukan dari aku pribadi, teman-teman nggak perlu nunggu pengumuman dulu baru menyiapkan seleksi substansi, tapi ketika sudah apply, teman-teman bisa langsung menyiapkan nih tes bakat skolastiknya, latihannya, dan gitu pun gitu. Nanti setelah tes bakat skolastik, teman-teman nggak perlu nunggu pengumuman tes bakat skolastik, teman-teman udah bisa belajar seleksi substansi, atau yang punya LOA bahkan udah apply nih, teman-teman udah bisa latihan langsung seleksi substansi. Gimana caranya? Nanti kita gimana cara persiapannya nanti aku sampaikan di setelah ini gitu ya. Jadi gini teman-teman, seleksi administrasi ini cukup banyak yang perlu diisi, jadi jangan menunda-nunda. Tips saya, bisa ditulis, jangan menunda-nunda. Benar-benar isi selengkap-lengkapnya. Satu, ini sering banget terjadi di teman-teman yang ingin daftar S2 LPDP, itu tidak baca buku panduan. Ini menjadi apa ya, cukup concern bagi saya, karena kadang hal-hal yang sudah ada di buku panduan masih bertanya pada award di LPDP. Sebenarnya no problem sih teman-teman tanya gitu ya, it's okay, nggak apa-apa, cuma lebih baik baca dulu sebelum bertanya gitu, sehingga teman-teman lebih paham dulu. Ketika sudah belum paham bisa bertanya gitu, makanya pentingnya baca buku panduan gitu. Banyak berbagai program untuk beasiswa LPDP dan memiliki buku panduannya masing-masing. Contoh, aku jalur reguler itu punya buku panduannya masing-masing. Ada teman-teman dari afirmasi, prasejahtera, targeted, dan lain-lain itu punya buku panduannya masing-masing, jadi bisa dibaca tuh ketentuannya apa gitu. Kedua, ini penting juga untuk dipersiapkan TOEFL. Banyak kesalahan-kesalahan dari teman-teman itu menggunakan TOEFL prediction ya teman-teman, yang belum resmi gitu dikeluarkan oleh satu instansi tes TOEFL. Jadi kalau bisa pakai sertifikat-sertifikat yang resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang mengeluarkan sertifikat yang berlaku di LPDP gitu ya. Bisa TOEFL ITP, IBT, dan lain-lain yang memang berlaku di LPDP gitu ya. Terus ketiga, ini perlu menyiapkan esai kontribusi. Tadi sudah dibahas juga oleh Kak Dwi, sudah sharing terkait esai, cukup jelas ya, cukup lengkap penjelasannya. Itu tolong diperhatikan teman-teman, karena esai ini tidak sembarangan untuk teman-teman tulis atau asal-asalan untuk ditulis, karena di situ walaupun tidak ada format yang pakem gitu ya sebutannya, tapi ini perlu berurutan. Berikan esai kontribusi terbaik teman-teman, tidak too much, tidak berlebihan, dan dengan format yang rapi. Harus ada benang merah dari introduction sampai conclusion. Bisa juga minta tolong proofread esai ke awardee atau dosen membimbing yang memang sebidang gitu. Jadi ketika sudah jadi esainya, jangan langsung apply. Kalau bisa minta dulu review dari teman-teman LPDP yang sudah lolos, apakah sudah baik esainya gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan, tadi mungkin disampaikan ya, tidak boleh too much. Misalkan teman-teman ingin berkontribusi sebagai menteri pendidikan gitu ya, itu bagus sebenarnya, cuman tidak realistis untuk kontribusi jangka pendek. Nggak mungkin dong lolos S2 langsung jadi menteri, kan pasti perlu pengalaman-pengalaman dulu gitu. Jadi tolong itu diperhatikan gitu, karena ini pengalaman pribadi saya. Waktu itu pernah diberi feedback dari teman awardee sebelum saya apply. Itu saya dulu memang ditulis di esai saya ingin menjadi Menteri Pertanian Republik Indonesia. Itu keren, tapi
nggak realistis untuk dilakukan di jangka pendek. Gitu. Ya, terus kedua CV terbaik, keempat CV terbaik, riwayat hidup, pendidikan, dan kenali dirimu. Ini penting banget teman-teman. Di samping esai, di situ juga udah ada rangkuman pencapaian teman-teman, tapi teman-teman nanti mengisi form secara lengkap, riwayat hidup teman-teman dan pendidikan teman-teman, dan juga kenali diri teman-teman semua, dari kekurangan, kelebihan, kegiatan yang sangat membanggakan, kegiatan yang, pengalaman yang terburuk selama teman-teman hidup di dunia ini apa, itu nanti dituliskan. Saran dan tips dari saya, teman-teman, dari aku ya, kalau saya terlalu kaku banget. Dari aku, teman-teman perlu perhatikan ini. Jika menulis kekurangan teman-teman di form, nggak perlu yang saya adalah orangnya pemalas, saya adalah orang yang tidak bisa manage waktu dengan baik sehingga semuanya berantakan. Itu kan kekurangan yang memang kekurangan teman-teman misalkan ya. Tapi kita harusnya lebih baik tips dari saya menuliskan kekurangan-kekurangan yang bisa jadi kelebihan teman-teman. Contoh, saya adalah orang yang perfeksionis sehingga saya perlu meneliti lebih lama dan membutuhkan waktu yang lama ketika ingin mengerjakan sesuatu, sehingga seringkali saya apply pekerjaan atau submit pekerjaan itu di waktu-waktu yang mepet. Tetapi untuk memanage itu saya bisa uh, uh, tidak terlalu saya bisa untuk perbaiki manajemen waktunya saja walaupun saya perfeksionis misalkan gitu. Itu kan satu kekurangan yang bisa menjadi merendah untuk meroket gitu ya bahasanya, tapi nggak perlu keterlaluan juga, jadi tolong dikondisikan gitu. Contohnya itu deh, satu aja, selebihnya nanti dipelajari sendiri ya teman-teman. Kelima itu prestasi dan pengalaman kerja atau organisasi. Jadi teman-teman punya pengalaman kerja atau organisasi dan prestasi, bukan berarti orang-orang di LPDP yang daftar LPDP harus orang cerdas banget atau mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi mau pres baru bisa daftar LPDP. Enggak. Ini semua teman-teman punya kesempatan daftar LPDP. Tapi teman-teman bisa misalkan contoh kemarin saya ikut webinar gitu ya. Ada juga di LPDP di UB itu pengalamannya tidak banyak di kampus, cuman dia punya pengalaman di luar misalkan jadi eh, pegiat gereja gitu ya, itu boleh teman-teman dimasukkan. Saya menjadi pengurus gereja untuk kegiatan-kegiatan ini gitu. Atau saya menjadi pengurus masjid untuk kegiatan-kegiatan ini, itu boleh dimasukkan sebenarnya. Nggak harus yang di dalam kampus gitu. Tapi kalau bisa benar-benar yang pengalamannya itu relate dengan studi teman-teman, kalau bisa gitu. Tapi saran saya cantumkan aja selengkap-lengkapnya di situ pengalaman teman-teman. Yang penting jujur, jangan ada hal-hal yang dimanipulasi. Itu ya. Jadi kelima tips seleksi administrasi ini saya rasa cukup jelas. Nah, apa yang penting di sini? Yaitu tadi, baca buku panduan. Sangat penting. Karena setiap tahun, bahkan tiap batch, pasti ada regulasi yang berubah. Contoh, tahun kemarin, aku masih bisa teman-teman minta surat rekomendasi dari dosen pembimbing atau promotor, itu pakai kertas, terus aku scan, terus aku apply gitu ya dokumennya. Tapi di tahun ini bisa dibaca nanti di regulasinya, tahun ini surat rekomendasi hanya ada tercantum itu form online ya, nggak bisa offline lagi sekarang. Jadi tolong hal-hal itu diperhatikan, makanya penting untuk membaca buku panduan. Terus kesalahan administrasi yang sering saya temukan atau sepengalaman saya pribadi gitu ya teman-teman, administrasi ini tidak lengkap, yaitu tidak mengisinya dengan lengkap, tidak sesuai ketentuan buku panduan, atau paling bahaya yaitu manipulasi dokumen gitu ya. Karena kalau teman-teman baca ada prinsipnya LPDP itu satu, integritas teman-teman. Jadi harus punya integritas, sinergi, pelayanan, kesempurnaan itu harus teman-teman punya gitu. Jadi walaupun belum jadi award di LPDP, teman-teman harus punya yang pertama, yang penting integritas sih menurut saya. Jadi manipulasi dokumen ini udah zaman dulu banget gitu ya. Sekarang nggak boleh dipakai lagi gitu. Nggak bisa. Oke, next. Langsung aja ke seleksi tes bakat skolastik. Nah, ini bagi yang
tidak punya low A atau belum punya low A. Nah, untuk yang belum punya low A itu ada 3 pilihan kampus ya di seleksi administrasi. Dah, kalau yang punya low A ini satu kampus saja yang memang mengeluarkan letter of achievement gitu ya untuk teman-teman. Jadi ini bisa dilatih untuk tes bakat skolastik bagi yang non LI gitu ya. Ini sedikit aja aku menyampaikan terkait eh, bakat skolastik karena sebelumnya kalau aku boleh cerita gitu ya, di tahun 2024 aku tahap 1 gagal. Gagalnya di mana? Ya di tes bakat skolastik ini. Aku membicarakan kegagalanku aja. Kenapa aku bisa gagal? Pertama, aku tidak maksimal dalam belajar tes bakat skolastik gitu ya. Latihanku kurang banget teman-teman. Jadi yang perlu dilatih apa aja sih sebenarnya di tes bakat skolastik itu pertama verbal, terus penalaran numerik dan penalaran masalah. Jadi teman-teman di penalaran masalah ini lebih ke pemecahan masalah gitu ya. Tipsnya dari aku itu bisa latihan soal dengan ketentuan komposisi soal gitu, nanti bisa dicari di internet komposisi soal tes bakat skolastik itu berapa. Saranku di sini coba teman-teman latih eh, soal-soal verbal, numerik dan penalaran masalah itu dengan satu soal itu maksimal mengerjakan 1 menit karena waktunya sangat terbatas. Nah, ini teman-teman manage waktunya dengan baik sehingga nanti ketika tes bakat skolastik teman-teman nggak terburu-buru gitu, bisa lebih santai dan sesuai ritme yang sudah dilatih. Dan kerjakan dari yang paling termudah. Jadi nggak perlu teman-teman susah nih terus dikerjakan akhirnya soal yang lain tidak terjawab gitu ya. Jadi tolong teman-teman bisa mengerjakannya dengan manage waktu dengan baik dan mengerjakannya dengan penuh pengalaman latihan gitu. Kesalahanku waktu itu hanya latihan 2 kali teman-teman, sehingga waktu itu nggak terlalu tinggi sih passing grade-nya. Tahun 2024 tahap 1 itu hanya 124 nilainya ya rata-ratanya itu, tapi nilaiku hanya 104 kurang 20 poin, kan cukup gapnya cukup tinggi itu karena mungkin latihannya 2 kali. Kalau misalkan latihannya bisa sampai 5 kali atau 6 kali, maybe nggak ada yang nggak mungkin aku bisa nilaiku bisa terdongkrak gitu ya lebih tinggi. Jadi saranku di tes bakat skolastik ini yang terpenting adalah latihan. Oke. Terus kesalahan di persiapan tes bakat skolastik itu apa sih? Cuman satu sih, ya tidak latihan soal dengan maksimal. Itu aja sih. Nggak ada yang lain sih kalau dari aku kesalahannya itu. Kalau teman-teman udah latihan pasti bisa untuk mengerjakan soal-soalnya. Nggak terlalu sulit juga menurutku, soal-soalnya masih bisa kita kerjakan. Terus, nah terakhir, ini di tes substansi ya teman-teman. Ini sebenarnya ya lagi-lagi yang disampaikan oleh Mbak Mas sebelumnya di LPDP itu kadang nggak ada format-format khusus atau benar-benar yang ini loh harus seperti ini jawabannya gitu atau seperti ini esainya dan lain-lain gitu. Nggak ada teman-teman. Ada yang menawarkan misalkan latihan berapa juta gitu untuk teman-teman bisa dapat, bayar berapa juta untuk teman-teman bisa dapat LPDP itu sebenarnya nggak ada yang pasti di LPDP itu. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu tipsnya gitu. Tes bakat tes substansi ini yang terakhir di finalnya teman-teman harus paham ya. Tes substansi itu selaras dengan apa yang kita tulis pada CV dan esai. Banyak yang terjebak di sini karena tidak maksimal dalam mengisi form administrasi, khususnya dikenali dirimu sendiri, pengalaman prestasi dan organisasi atau pekerjaan, dan esai kontribusi. Kenapa terjebak di sini? Karena ini punya efek domino, teman-teman. Ketika teman-teman tulis di seleksi administrasi, apapun yang teman-teman tulis, itu akan ditanyakan di tes substansi. Ketika persiapan teman-teman atau mengisi seleksi administrasinya tidak maksimal, maka teman-teman akan terjebak, pasti akan terjebak di tes substansi. Aku yakin banget pasti akan terjebak karena teman-teman nggak paham apa yang ditulis gitu ya. Jadi tolong diperhatikan terkait tes substansi ini selaras dengan apa yang kita tulis di CV dan esai. Tuh ya. Nah, tipsnya apa sih? Pertama,
tips dari aku itu pahami CV dan esai kontribusi. Jadi pahami dulu nih apa yang teman-teman tulis dan apa-apa yang dimasukkan pada esai kontribusi teman-teman. Terus kedua, latihan atau mock up interview dengan awardee sesuai dengan programnya. Kalau misalkan ini kalau bisa sih lebih baik dengan sesuai programnya. Misalkan ingin daftar prasejahtera, itu bisa mock up atau latihan interview dengan kakak awardee LPDP yang programnya prasejahtera. Begitupun afirmasi, targeted, dan reguler itu mungkin lebih spesifik ya teman-teman. Tapi kalau misalkan terbatas relasi itu bisa tanya aja ke WordPi LPDP yang teman-teman tanya, ada nggak rekomendasi kakak yang memang relate dengan program teman-teman gitu. Nanti pasti ya teman-teman LPDP itu sudah punya berkewajiban untuk melayani teman-teman semua. Jadi pasti nanti akan diarahkan ke temannya yang sesuai dengan programnya teman-teman. Tapi mungkin kalau misalkan seminimal ya siapapun awardee-nya itu kurang lebih hampir sama nanti latihannya gitu. Pokoknya yang teman-teman kenal aja nggak apa-apa sih sebenarnya itu ya. Cuman saranku lebih ke yang relate aja, yang sesuai dengan program yang teman-teman ingin daftarkan. Gitu. Terus ketiga, perhatikan kesesuaian jawaban dari pertanyaan interviewers dengan CV dan esai kontribusi. Nah ini kenapa poin ketiga aku cantumkan seperti ini karena kadang ada yang menjawab itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman tulis. Contoh, misalkan teman-teman menulis eh, ingin berkontribusi di menjadi pengajar di daerah 3T gitu ya. Tapi teman-teman di eh, penyampaian teks substansi teman-teman beda lagi. Saya ingin mengajar di daerah perkotaan sehingga teman-teman kota itu bisa lebih baik lagi dari yang sudah baik misalkan gitu. Itu contoh sebenarnya amatiran contohku ya. Cuman contohnya seperti itulah kurang lebih. Jadi teman-teman nggak boleh nggak sesuai, harus sesuai sama apa yang teman-teman tulis. Dan harus ini teman-teman, apa konsisten ketika menjawab itu nggak boleh yang nanti A nanti B lain-lain gitu karena kadang interviewers itu menanyakan hal-hal yang sama gitu udah ditanya lagi gitu kalau jawaban teman-teman beda nah itu bisa fatal gitu nilainya gitu ya. Terus keempat, ketenangan dan tingkat fokus harus stabil. Kontak mata yang ku garis bawahi di sini ada kontak mata. Kenapa tenang dan fokus? Karena teman-teman nggak tenang itu kelihatan banget loh. Orang nggak tenang itu nggak, ya udah gitu, nggak tenang aja. Jadi tolong teman-teman makan yang cukup, tidur yang cukup. Kalau nggak biasa sarapan ya jangan sarapan. Kalau yang biasa sarapan ya sarapan. Tidur yang cukup, nggak usah terlalu anxiety ya, khawatir sehingga teman-teman kurang tidur itu akan mengakibatkan teman-teman nggak fokus gitu. Dan mata ini kalau bisa ke kamera teman-teman, nggak yang lihat atas, lihat bawah gitu ya. Itu nggak boleh. Bahkan ketika sebelum tes substansi, laptop teman-teman harus diputar tuh ke seluruh ruangan. Apakah ada orang yang di situ atau ada catatan atau ada kamera apapun itu nggak boleh. Jadi tolong diperhatikan. Terus satu lagi, jaringan ini penting banget jaringan. Kalau bisa backup HP yang punya kuota lumayan banyak gitu ya untuk membackup WiFi. Kadang WiFi kan trouble gitu ya teman-teman, bisa jadi pakai tethering atau hotspot HP gitu. Itu lebih aman sih menurutku. Jadi teman-teman tetap tenang ketika interview gitu. Terus terakhir, hadapi 3 interviewers dengan senyuman dan ramah. Ya, kalau bisa, kalau saran dari aku pakai baju formal, kalau bisa pakai batik khas Indonesia. Kalau aku sih gitu ya kemarin pakai batik, rapi, formal, terus senyum, nyaman, ramah gitu ya. Aku kasih bocoran nanti ada 3 sebenarnya. Ini bocoran untuk teman-teman yang ikut uh, di sini gitu ya. Ada 3 interviewers nanti teman-teman. Satu itu dari akademisi, kedua itu ada yang dari praktisi, ketiga itu ada dari psikolog. Jadi ketiga interview itu nanti akan menanyakan banyak hal. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaannya ini bisa jadi setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi aku nggak bisa menyampaikan secara detail pertanyaannya, tapi kurang lebih yang
praktisi itu menanyakan hal-hal terkait apa yang menjadi kontribusi teman-teman untuk akademisi, apa yang menjadi disertasi atau tesis teman-teman. Yang psikolog lebih ke pengalaman teman-teman gitu. Tapi yang psikolog saranku dan tipsku teman-teman nggak boleh terbawa emosi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang jelek dalam hati gitu ya, atau ditanyakan pengalaman terburuk gitu teman-teman sampai nangis-nangis gitu. Itu nggak perlu ya. Jadi teman-teman tetap tenang aja. Itu ya. Jadi hadapi dengan senyuman yang ramah. Udah sih itu aja kalau dari tips and trick dari aku. Persiapkan diri untuk wawancara, perbanyak latihan dan pertanggungjawabkan apapun yang kamu tulis pada seleksi administrasi. Nice. Efeknya domino. Terakhir dari aku, kesalahan umum yang harus dihindari itu adalah persiapan administrasi dadakan, jadi tidak maksimal, tidak latihan untuk tes bakat skolastik dan tes substansi. Uh, Kuncinya bukan hanya nilai tinggi, tapi temukan strategi cerdas, dapatkan beasiswa LPDP. Jadilah LPDP selanjutnya gitu ya teman-teman. Terima kasih dari aku. Kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan ke aku gitu ya di sesi akhir mungkin. Thank you teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Wari atas pemaparan materi dan sharing pengalamannya dalam mendapatkan beasiswa LPDP yang sangat luar biasa ya. Tadi di situ sempat ada pembabakan juga ya terhadap teman-teman nantinya dalam persiapan tahap demi tahap, mulai dari administrasi dengan bagaimana kehati-hatian teman-teman dalam mengisi online form itu, kemudian persiapan esai yang nantinya dapat bisa dipertanggungjawabkan pada saat seleksi substansi nantinya di situ. Itu ada pun saran-saran yang bisa jadikan panduan atau pengalaman untuk teman-teman nantinya mendapatkan beasiswa LPDP.